Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Dana Anggota Nusantara atau BPI Danantara pada 24 Februari 2025. Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk mengelola aset dan keuntungan dari BUMN untuk kemudian diinvestasikan kembali. Jadi gambaran singkatnya tuh kayak gini, BUMN itu kan setiap tahun dapat keuntungan, namanya dividen. Biasanya dividen ini masuk ke kas negara. Tapi sekarang 99% dividen dari setiap BUMN yang setor akan dikumpulkan dalam satu rumah yang disebut Danantara. Danantara inilah yang akan mengelola dan menginvestasikan kembali ke berbagai sektor baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya apa? Supaya bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar buat negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Presiden Prabowo Subianto sendiri berharap Danantara ini bukan hanya sebagai badan investasi aja, tapi juga sebagai alat atau instrumen pembangunan nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari tujuannya, ini sebenarnya ide yang bagus dan visioner banget ya. Tapi kenapa sejak awal pembentukannya malah banyak menimbulkan polemik dan juga pro kontra di tengah masyarakat? Kalau menurut pemaparan dari berbagai pihak, baik pengamat ekonomi, investor, ataupun masyarakat umum, ada dua alasan utama kenapa masyarakat masih skeptis terhadap Danantara. Yang pertama, manpower atau siapa orang di balik Danantara. Siapa aja sih orang-orang yang ada di balik dan memegang kendali Danantara. Dan supaya objektif, sekarang coba kita lihat struktur organisasi Danantara itu seperti apa. Kalau kita lihat di bagian ini, ada dua nama besar yang menempati posisi kunci. Yang pertama ada Pak Rosan Roslani menjabat sebagai CEO Danantara. Ia sendiri adalah pengusaha, pendiri perusahaan investasi, dan juga Menteri Investasi yang masih aktif hingga saat ini. Yang kedua ada nama Pandu Syahrir yang mengisi posisi Chief Investment Officer. Beliau sendiri adalah seorang pengusaha tambang, analis senior di berbagai perusahaan internasional, presiden komisaris dari Sea Group Indonesia, serta pernah menjabat sebagai komisaris Bursa Efek Indonesia. Kalau dilihat sekilas, sebenarnya keduanya punya background ekonomi dan investasi yang cukup baik ya, di mana ini berhubungan dengan tugas yang mereka emban saat ini. Tapi karena mereka pernah menjadi pengurus tim kampanye nasional Prabowo di Pilpres 2024 kemarin, publik menilai mereka masih ada kedekatan politik dengan presiden, sehingga publik menganggap masih ada kedekatan politik. Selanjutnya di sisi Dewan Pengawas, ada nama Pak Erick Thohir sebagai ketua dan juga Bu Sri Mulyani sebagai anggota. Dengan adanya beberapa menteri aktif di dalam Danantara, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini karena mereka punya dua peran sekaligus, yaitu sebagai regulator alias pembuat kebijakan dan juga eksekutor yang menjalankan kebijakan tersebut. Walaupun Pak Erick Thohir sendiri sudah mengatakan kehadiran menteri aktif di Badan Danantara tujuannya untuk mempermudah sinergi dan koordinasi antar lembaga, tetapi seperti yang kita tahu, kalau di dalam BUMN sendiri aja masih punya banyak PR besar, seperti utang yang tinggi, laporan keuangan yang merugi, sampai skandal korupsi. Yang artinya, tugas menjadi Menteri BUMN sendiri aja udah cukup berat, ditambah tugas baru, yang keduanya sama-sama membutuhkan fokus kerja tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah bisa para menteri aktif yang ada di dalam Danantara ini bisa menyeimbangkan keduanya atau justru akan ada salah satu yang terkorbankan. Kemudian yang kedua adalah masalah tentang transparansi dan mekanisme pengawasan. Danantara pada tahap awal punya modal sebesar 300 triliun dan estimasi total aset yang akan dikelola mencapai 14.000 triliun rupiah. Ini adalah jumlah angka yang luar biasa besar ya. Jadi sebenarnya wajar kalau masyarakat khawatir soal transparansi dan pengawasannya. Pada saat peluncuran Danantara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa BPI Danantara harus dikelola sebaik-baiknya dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan bisa diaudit setiap saat oleh siapapun.
baik dari lembaga independen maupun dari dalam Badan Danantara sendiri. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Kalau kita lihat lagi, struktur organisasi Danantara itu sebenarnya juga udah ada komite pengawas dari berbagai elemen, seperti BPK, Kejaksaan Agung, dan juga KPK. Selain itu, seluruh anggota Danantara juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang berarti Presiden juga bertindak sebagai pengawas. Nah, di PP nomor 10 tahun 2025 juga disebutkan adanya pembentukan komite risiko, komite investasi, dan juga komite operasional yang berfungsi memastikan alokasi dana dilakukan secara bertahap untuk meminimalisir risiko investasi yang merugikan. DPR sebagai lembaga pengawas pemerintahan juga akan turut serta dalam mengawasi dan mengawal jalannya Danantara. Nah, selain itu, jika ada pihak yang terindikasi ataupun terbukti melakukan penyelewengan atau tindakan korupsi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, secara aturan dan mekanisme transparansi serta pengawasan Danantara sebenarnya dirancang sudah cukup baik. Tapi, seperti yang kita tahu, aturan yang bagus tidak selalu menjamin eksekusinya juga bagus. Dibutuhkan integritas, profesionalisme, dan juga dedikasi yang tinggi supaya semua sistem ini berjalan sesuai dengan rencana. Nah, selain dua alasan utama ini, menurut ekonom senior Profesor Ferry Latuhihin, ada faktor tambahan yang membuat masyarakat dan juga investor masih ragu terhadap Danantara. Profesor Ferry berpendapat bahwa Indonesia sebenarnya belum mendesak untuk membentuk sebuah super holding. Sebab banyak BUMN yang masih bermasalah, terutama tata kelola dan keuangan yang merugi. Meskipun ada BUMN yang mencetak keuntungan, tapi keuntungannya digunakan untuk menutup lubang BUMN lainnya yang masih rugi. Sedangkan SWF di negara lain, misalnya di Singapura, Temasek Holdings didirikan sebagai super holding karena BUMN mereka sudah dalam kondisi sehat dan menguntungkan. Kemudian yang kedua terkait dengan komposisi aset Danantara yang menurutnya masih cukup kontroversial. Pada tahap awal Danantara direncanakan mengelola dividen dari 7 BUMN. Kalau kita lihat di sini, 3 di antaranya adalah bank dan 2 BUMN lainnya memiliki kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation, di mana fokus utama BUMN PSO adalah melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau dividen dan aset dari BUMN PSO ini dialokasikan untuk investasi agresif, maka hal itu berpotensi bertabrakan dengan amanat undang-undang. Kemudian, dengan masuknya bank-bank BUMN ke dalam Danantara juga dinilai sangat mengkhawatirkan, sebab bank memiliki resiko sistemik. Jadi kalau misalnya terjadi masalah di tengah jalan, dampaknya bisa menyebar luas dan menimbulkan kepanikan masyarakat, seperti yang pernah terjadi pada kasus Bank Senturi. Selain itu, karena BPI Danantara akan mengelola aset dan juga dana yang cukup besar, masyarakat semakin menuntut agar undang-undang perampasan aset koruptor segera disahkan sebagai langkah konkret keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan baik dari BPI Danantara maupun dari BUMN-nya sendiri. Jadi, kalau kita lihat berbagai kekhawatiran tadi, sebenarnya itu cukup wajar dan juga logis. Apalagi Danantara masih baru dan sebelumnya belum pernah Indonesia punya super holding sebesar ini. Jadi balik lagi, menurutku yang bisa kita lakukan sekarang sebagai masyarakat adalah tetap selalu kritis, saling mengawasi, dan juga memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sebab kalau Danantara ini bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, ini bisa menjadi peluang besar buat Indonesia. Jutaan lapangan kerja bisa tercipta, target pertumbuhan ekonomi 8% bisa realistis, kepercayaan investor global meningkat, dan yang paling penting bonus demografi Indonesia 2045 bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Jika semuanya berjalan sesuai dengan rencana, bukan gak mungkin Indonesia Emas 2045 bisa terwujud. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Danantara ini lebih banyak peluangnya atau tantangannya? Coba tulis di kolom komen ya. Thanks for watching, see you next video!